Sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diperkenan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk bersekutu, menikmati hadirat Tuhan, walaupun saat ini kita masih dalam pembatasan kegiatan atau PPKM, sehingga ibadah kita ikuti bersama secara daring melalui YouTube Gereja Toraja Jemaat Bunturannu. Sejenak sebelum kita memulai ibadah, kami akan membacakan warta jemaat. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa rencana peneguhan dan pemberkatan nikah dari pertama, Saudara Septian Stefanus Pongpailin dan Saudari Elvira Rasid akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, waktu pukul 10.00 WITA, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Bunturannu, dengan catatan protokol kesehatan ketat. Yang kedua, Saudara Seber Lolo SM dan Saudari Justina Tangguh Pabaru SM akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Bunturannu, catatan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jemaat Tuhan, kita bersyukur dapat memasuki minggu yang baru sekaligus bulan yang baru, tentunya dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta kita. Pada hari Minggu ini, firman Tuhan akan kembali menguatkan kita dengan tema Roti dari Surga. Marilah jemaat berdiri dan memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Tuhan yang kekasih dalam Kristus, dalam keyakinan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, kita mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Jemaat disilakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 16,
Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 dan Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-40. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih di rumah, setelah kita mempersiapkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Dalam iman kami terus menyandarkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami, karena kami percaya bahwa Tuhanlah sang perancang kehidupan kami. Dalam keyakinan iman kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir ketika kami diperhadapkan kepada berbagai pergumulan dan persoalan di sekitar kehidupan kami. Hari ini kami datang bersyukur di tengah-tengah pandemi bahwa kami masih dilayakkan dan dimungkinkan oleh Tuhan menikmati napas kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Kami masih dimungkinkan menikmati kesehatan. Dan mungkin ada juga di antara jemaatmu, umatmu yang juga sedang melakukan isolasi baik secara mandiri maupun isolasi di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, bahwa Tuhan punya cara untuk melepaskan kami dari setiap pergumulan. Karena itu di minggu ini Tuhan, kami bersyukur masih diperkenan menikmati hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan, yang menjadi penuntun bagi kami. Roh Kudus sebagai sumber kuasa dan hikmat, sumber pengetahuan dan kemampuan. Itulah yang kami harapkan untuk menuntun, membimbing hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami dan sekaligus untuk melakukannya. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu punya kerinduan dan kesetiaan selalu belajar kebenaran firman. Bapa di sorga, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu hanya dimungkinkan atas kuasa dan perkenan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan pertama kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Keluaran 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sinai, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu
akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lalu kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing, kamu boleh mengambil untuk seisi kemah segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah?
Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Haleluya. Injil Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian Injil Yesus Kristus, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menghayati, memelihara serta melakukannya dalam seluruh kehidupannya. Amin. Kura semangat tu kadami buang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga setiap pribadi, setiap keluarga berada dalam suasana sehat walafiat oleh karena penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita dituntun dalam sebuah tema untuk menghayati dan memahami bagaimana Tuhan berkarya dalam menyatakan keselamatan bagi kita umatnya. Tema kita di minggu ini adalah roti dari sorga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita memperhatikan beberapa perikop pembacaan kita ini, tentunya mengungkapkan beberapa kondisi dan situasi atau pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini, khususnya di tengah-tengah pandemi, walaupun situasinya tidak persis sama, tetapi tentunya kita punya kerinduan, kita punya harapan sama seperti mereka yang diungkapkan dalam perikop pembacaan kita melalui beberapa perikop hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, bahkan dalam kehidupan bersama, tentunya kita punya harapan bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini, bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan hidup, dan bagaimana kita harus mempertahankan kehidupan ini. Dari ungkapan pertanyaan-pertanyaan ini, tentunya sangat penting dikaitkan dengan kehidupan kita dalam hubungannya dengan Tuhan. Karena itu kalau kita perhatikan apa persoalan utama, apa yang menjadi pergumulan umat yang diungkapkan atau diceritakan oleh beberapa perikop pembacaan kita. Antara lain kalau kita menyimak adalah terkait dengan masalah bagaimana kehidupan moral setiap pribadi dalam berelasi dengan Tuhan. Bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi dengan selalu bersandar kepada campur tangan Tuhan. Kalau kita melihat ada dua kebutuhan yang mereka sangat butuhkan di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Pertama adalah kebutuhan terkait soal makanan. Apa yang akan dimakan untuk melanjutkan atau mempertahankan kehidupan ini. Kemudian hal yang kedua, bagaimana mereka bisa mampu bertahan untuk mempertahankan keselamatan hidup ini.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita memperhatikan khususnya perikop pembacaan kita yang diangkat dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40, ini berbicara tentang roti hidup. Roti hidup adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika orang banyak datang berbondong-bondong, Yesus telah memenuhi kebutuhan mereka soal makanan. Tetapi mereka masih terus mengikut dan mengejar Yesus. Lalu apa yang Yesus katakan? Kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda mujizat yang telah kamu lihat, tetapi kamu telah memakan roti itu sampai kenyang. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita manusia, salah satu hal yang paling gampang dan mudah untuk membuat kita jatuh dalam berelasi dengan Tuhan atau membuat iman kita pudar adalah ketika kebutuhan soal makan dan minum tidak dapat dipenuhi. Kita melihat bahwa salah satu hal yang terpenting kalau kita memperhatikan Alkitab, makanan itu adalah kebutuhan pokok kita. Kalau umat Israel, kebutuhan pokok mereka adalah makan roti. Karena itu kalau kita di bagian timur, khususnya kita di Indonesia ini, makanan pokok kita adalah nasi. Sehingga makanan ini tentunya kita berusaha bagaimana kebutuhan sehari-hari ini bisa dapat terpenuhi. Dan tentunya dengan berbagai cara bisa kita lakukan, bisa kita tempuh. Tetapi hal yang disorot oleh Yesus di sini, kalau kita memperhatikan pembacaan kita adalah bagaimana kita punya relasi, bagaimana kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan sebagai anak-anaknya, sebagai umat yang percaya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan menyorot dua hal yang menyangkut kebutuhan manusia, seperti yang diuraikan. Tapi hal yang terpenting yang harus kita tahu dan harus mengerti adalah bagaimana hubungan kita di antara kehendak Bapa atau Allah dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Mari kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kehendak Allah kalau seorang beriman jatuh dari kasih karunia dan gagal datang kepada kebenaran dan diselamatkan. Allah tidak menyediakan tanggung jawab manusia untuk bertobat dan percaya, sekalipun itu berarti kehendaknya yang sempurna tidak tercapai. Saudara-saudara, keinginan Allah bahwa orang beriman akan dibangkitkan pada akhir zaman dan tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab untuk menaati dan mendengar suaranya serta mengikutinya. Keinginan Allah adalah Allah tidak menghendaki umatnya ada yang terhilang. Allah ingin membebaskan, Allah ingin membangkitkan, lalu mengaruniakan suatu kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita belajar untuk melihat kembali beberapa perikop pembacaan kita pada minggu ini. Mari kita belajar seperti melihat bagaimana pemazmur Daud yang secara sadar dan terbuka datang di hadapan Allah, mengakui dan mengungkapkan rasa penyesalan, pengakuan dosa sekaligus memohon pemulihan Tuhan. Karena ia menyadari bahwa ia sungguh telah melakukan pelanggaran atau dosa kepada Tuhan. Ia juga memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan agar hati dan batinnya ditahirkan dan dibaharui. Karena dari situlah muncul kemauan atau kehendak yang mewujud dalam tindakan. Pemazmur menghendaki supaya
hati dan batinnya ditenangkan oleh Tuhan, sehingga tidak mengganggu relasinya dengan Tuhan. Kemudian melalui pemazmur juga kita belajar bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran, tidak ada alasan untuk tidak menyatakan pengakuan dosa dan bertobat, lalu berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, dari Keluaran kita dapat belajar bagaimana umat Israel yang diberi roti dari surga. Bukan Musa yang memberikannya, tetapi Tuhan yang menurunkannya dari langit. Roti sebagai manna dan burung puyuh sebagai daging yang dinikmati, itu adalah sesuatu yang hanya diterima dengan cuma-cuma. Ketika mereka membutuhkannya, Tuhan menyatakannya. Tetapi itu mereka masih bersungut-sungut. Mereka masih teringat dengan situasi yang ada di Mesir. Mereka rela mati demi untuk kebutuhan perut daripada menderita di perjalanan menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara tentunya belajar dari situasi umat Israel. Kita juga ketika dalam kondisi demikian, kita dihadapkan kepada pilihan. Tapi dari firman Tuhan kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan senantiasa tahu, Tuhan senantiasa mengerti bagaimana situasi dan pergumulan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan juga punya cara untuk menjawab setiap pergumulan dan kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bagaimana selaku anak-anak Tuhan untuk terus menjaga persatuan dan persekutuan kita menyatu di dalam Kristus. Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan terjadi pengkotak-kotakan, karena hal itu akan menjadi ancaman bagi persekutuan. Kalau kita memperhatikan Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, ada beberapa ancaman di situ kalau kita perhatikan. Bahwa ancaman persekutuan atau bersatu di dalam Kristus adalah ketika terjadi perselisihan. Di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Kemudian hal yang berikut adalah ketika Tuhan memberikan talenta atau karunia yang kita miliki, bagaimana itu diatur untuk hormat, untuk pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian bahaya yang berikut adalah yaitu ketika terjadi ajaran sesat. Yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita hidup berpadanan dengan panggilan, yaitu kita harus meresponnya dengan rendah hati, dengan lemah lembut dan sabar. Paulus juga mengajak kita bagaimana kita menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, saling menolong dan saling menopang. Dan semua kita yang menyatukan hidup di dalam Kristus, semuanya itu adalah merupakan semata karena kasih karunia di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah memberikan jaminan hidup di dalam Kristus terkait dengan kebutuhan soal makanan dan keselamatan hidup kita manusia. Kalau kita memperhatikan Injil Yohanes, di sini Yesus mengkonkretkan jaminan itu dengan mengungkapkan beberapa pernyataan yang terungkap dalam Injil Yohanes. Antara lain salah satunya yang terungkap dari pembacaan kita, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," di ayatnya yang ke-35. Kemudian pernyataan berikut yang dinyatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes adalah, "Akulah terang dunia.
Yohanes pasal 8 ayat 12. Dalam Yohanes 10 ayat 9 Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Yesus adalah gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11 ayat 25. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, dan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 5. Dari pernyataan-pernyataan ini, saudara-saudara, ini mau menampilkan suatu aspek penting dari pelayanan pribadi Yesus. Kalau dalam perikop pembacaan kita hari ini, pernyataan Yesus, "Akulah roti hidup." Hal itu memberitahukan kepada kita bahwa Kristus adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani kita. Bisa kita bandingkan dengan Yohanes pasal 6 ayat 53. Di situ Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tidak makan daging saya dan minum darah saya, maka kamu tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya, makna dari ungkapan itu adalah bahwa betapa pentingnya pengorbanan Kristus kita maknai dalam kehidupan ini untuk terbebas dari belenggu dosa dan tekanan-tekanan yang dapat menjatuhkan kita. Allah memulihkan kita di dalam Kristus. Allah memberikan jaminan hidup, yaitu roti hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi. Bagaimana kita punya relasi tanggung jawab terhadap Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Antara lain kita renungkan bahwa makanan adalah merupakan kebutuhan dasar atau primer bagi kita untuk kelangsungan hidup kita manusia. Semuanya ini tentunya kita berharap bagaimana semuanya diperoleh dalam terang kebenaran firman. Tentunya Allah menghendaki ketika kita kerja keras, ketika kita berusaha. Tapi hal yang terpenting terkait dengan kebutuhan makanan adalah bagaimana kita belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang perlu kita renungkan bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Hal ini menyatakan bahwa sumber segala berkat adalah berasal dari atas atau dari Allah. Ketika Allah menjaminkan Yesus sebagai roti hidup yang turun dari sorga, itu berarti Allah juga menjaminkan bahwa berkat-Nya akan dinyatakan, akan dicurahkan dari atas kepada kita sekalian. Yang dengan sungguh-sungguh, yang dengan sabar, dalam melaksanakan tanggung jawab kita berrelasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, hal berikut yang kita renungkan adalah kita sebagai manusia diberikan karunia dari Tuhan. Kita diberikan pikiran, kita diberikan berbagai kemampuan. Bagaimana potensi itu kita pergunakan untuk mengusahakan kebutuhan hidup kita dengan cara bertanggung jawab, sesuai dengan etika-etika kekristenan, sesuai dengan iman kita, dan kita tidak menyimpang dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara, gereja sebagai tempat persekutuan kita, orang-orang percaya yang telah menerima roti dari sorga, yakni Yesus Kristus, itu adalah jaminan satu-satunya untuk kehidupan kekal. Karena itu kita sebagai gereja, sebagai persekutuan, mari kita terus-menerus menyatakan roti hidup yang turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan kehidupan kekal. Karena itu setiap orang yang datang kepadanya akan selalu dijawab setiap pergumulan, akan selalu dibebaskan dari segala tekanan dan pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Hari ini kita bersyukur firman Tuhan menyapa kita, bahwa Tuhan memberikan berkat kepada para pengikutnya. Tentunya ukurannya sudah jelas. Seperti dikatakan kepada umat Israel, ambillah secukupnya. Karyanya itu nyata dalam sepanjang sejarah kehidupan kita. Sebagaimana kita selalu ungkapkan pada doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Secukupnya di sini artinya kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Hari ini juga firman Tuhan kita hayati dan kita renungkan bahwa dalam menerima berkat yang cukup saja, itu tidak ada artinya jika seseorang tidak menghadirkan karya Allah di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Artinya terkait dengan berkat yang kita terima, itu tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan untuk menyatakannya dalam kehidupan. Karena itu saudara-saudara, dalam mengaminkan dan memaknai roti hidup yang turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus, kita selalu menghadirkan karya Allah yang dilakukan dengan bersatu untuk mewujudkan dunia yang penuh kasih, dunia yang penuh dengan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita menyatakan kesetiaan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hendaklah itu menjadi pegangan hidup bagi setiap orang yang beriman. Karena itu percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa roti dari sorga adalah roti kehidupan yang memberikan jaminan kehidupan hari ini, seterusnya sampai kepada kehidupan yang kekal. Roh Kudus memberkati, memampukan kita untuk memaknai firman Tuhan dan melakukannya hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita hening sejenak. Di keheningan saat ini Tuhan kami datang tertunduk, bahwa sungguh dalam kehidupan kami, ketika kebutuhan makanan, kelangsungan hidup kami tidak dapat terpenuhi, kadang sering membuat kami bimbang, kadang sering membuat kami kacau. Tetapi firman-Mu hari ini menguatkan dan memampukan kami bahwa roti dari sorga, yaitu Yesus Kristus, menjaminkan kehidupan setiap saat. Setiap orang yang datang dengan sungguh-sungguh menerima dan menghayatinya akan menerima kekuatan, akan dipenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Karena itu Tuhan, dalam hidup yang sedang kami jalani ini, khususnya di tengah-tengah pandemi, kami terus mempersembahkan seluruh kehidupan, keberadaan dan pergumulan kami. Dan sekaligus kami terus menyampaikan doa dan permohonan kami. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa melalui doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan zaman kita mengucapkan dan menghayati pengakuan
iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus segalanya dalam hidup kita. Dia mati bagi kita, membuat kita jadi baru. Dia adalah juru selamat kita. Mari kita jawab dan nyatakan kesaksian kita dalam hidup kita sehari-hari, karena banyak yang menanyakan, banyak yang rindu mendengar jawaban kita terkait keselamatan kita. Ada yang tanya. Jemaat, silakan duduk. Kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dari Mazmur pasal 52 ayat 11 kita diingatkan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Syukur padamu ya Allah. Sayang dari senang yang tak
Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami masih diperkenan menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan menghayatinya. Kami mohon diberi kemampuan, hikmat, kekuatan untuk mewujud nyatakan, mengkonkretkan melalui hati pikiran, kata-kata, perbuatan, dan cara hidup kami. Bapa di sorga, kami juga bersyukur Tuhan berkenan melibatkan jemaat-Mu dalam menyatakan persembahan syukur yang mana mereka ambil dari berkat-berkat Tuhan untuk dipersembahkan dalam rangka menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Berkati apa yang telah dipersembahkan oleh jemaat-Mu. Berkati para pengelola atau majelis gereja yang Tuhan beri tanggung jawab untuk mengelolanya. Sehingga semuanya ini dapat dikelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kami berdoa yang masih ada pada jemaat-Mu, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan hikmat bagi jemaat-Mu, memberikan kekuatan, kesehatan untuk terus beraktivitas dan bekerja dengan tekun, dengan sabar, sehingga seluruh jerih lelah, upaya yang mereka lakukan dalam mengembangkan potensi yang masih ada pada diri mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkati. Hanya Tuhan yang mampu melipat gandakannya untuk menjawab setiap kebutuhan hidup jemaat-Mu. Dan ketika juga menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, ajar kepada kami sekalian untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami yang membutuhkan. Bapa di sorga, selaku hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu, biarlah Tuhan terus mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, mengaruniakan kesabaran, ketekunan, kesetiaan dalam menyatakan imannya, dalam berelasi dengan Tuhan, dan sekaligus dalam menyatakan tanggung jawabnya. Biarlah Tuhan setiap pribadi dan keluarga, Tuhan selalu hadir untuk menuntun dan memberkati. Tuhan selalu hadir untuk menjawab setiap pergumulan. Ketika mereka bersyukur dan bersuka cita atas kehidupan dan kesehatan, semuanya ini dilakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu ketika mereka bergumul. Kami percaya bahwa Tuhan telah menjaminkan kehidupan, yaitu Yesus roti sorga yang turun dari sorga. Biarlah Tuhan semuanya ini memampukan kami untuk terus setia, memahami dan menghayati bahwa sesungguhnya di dalam Kristus kami dapat memperoleh kehidupan, keselamatan yang tidak akan pernah punah, tetapi suatu keselamatan yang kekal yang Tuhan nyatakan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi, dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, dalam pendampingan anak-anak yang sedang belajar secara daring. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kemampuan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul karena sakit. Biarlah Tuhan hadir untuk melawat. Tuhan memberkati seluruh upaya-upaya yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh memperoleh pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dalam melakukan aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab mereka, apakah itu dilakukan
di tempat kerja, di kantor, ataukah melakukan pekerjaan dari rumah di tengah pandemi. Tuhan terus memberkati. Kami juga mendukung dalam doa pemerintah kami dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 varian Delta baru ini dengan memberlakukan PPKN level 4. Biarlah semuanya ini Tuhan adalah bagian cara Tuhan. Dan Tuhan memakai kami untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sehingga atas perkenan dan kuasa Tuhan, kami percaya bahwa satu saat Tuhan punya rancangan untuk mengangkat pergumulan ini dari tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, dalam doa, permohonan dan harapan, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan dengan cara-Mu Engkau dapat menjawab kami. Bapa di surga, kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi ada beberapa saudara kami yang akan menyatakan kerinduannya untuk hidup dalam rumah tangga. Kami berdoakan rencana pemberkatan nikah saudara kekasih kami Septian dan Elvira pada tanggal 7 Agustus. Saudara kami Seber dan Justin pada tanggal 20 Agustus. Persiapkan kedua saudara kami Tuhan. Persiapkan hamba-Mu dan majelis gereja dengan melakukan protokol kesehatan terkait dengan kerinduan mereka untuk menerima pemberkatan nikah kudus. Biarlah semuanya ini Tuhan kami lakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Majelis gereja dan pengurus OIG Tuhan terus berkati dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Bunturan. Semua yang menata pelayanan bertugas mempersiapkan ibadah ini, Tuhan berkati. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah campur tangan-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami juga bersyukur dan bersuka cita dengan kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang boleh mensyukuri ulang tahun mereka. Walaupun kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi yang pasti mereka bersyukur itu semata karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, hiburkan dan kuatkan jemaat-Mu yang sedang berduka. Inilah kami yang datang berseru dan berdoa. Doa ini kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Roh di sorga yang turun dari sorga untuk menyatakan kehidupan kekal dan jaminan bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit, berdiri, yakinilah, imanilah, dan hidupilah bahwa anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, pengasihan dari Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita. Bersama-sama kita nyanyikan dengan penuh penghayatan anugerah Tuhan kami. Yesus Kristus.
jemaat Tuhan, pergilah dan jalanilah hidup ini dengan keyakinan iman kepada Yesus Kristus yang adalah roti dari sorga, yang padanya ada jaminan kehidupan kekal. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan meneruskan dan melanjutkan perjalanan hidup kita masing-masing. Roti dari sorga, jadilah makanan rohani kita dalam hidup kita. Kita nyanyikan Pimpin Aku Tuhan Hua. Jemaat Tuhan, demikian ibadah kita hari ini. Tuhan terus memberkati dan memelihara kita semua jemaat Tuhan. Tetap lakukan dan terapkan protokol kesehatan secara ketat demi kebaikan kita bersama. Kiranya Tuhan terus menolong, menguatkan dan memberkati kita semua. Kembali lagi dari gedung gereja Jemaat Bunturanu, kami menyampaikan kepada seluruh jemaat, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.